Apa nih? Kok beda? Apaan? I think it's finally time to raise the devil. 666 on my jacket. With my brother, he just pulled up and he started slashing. I bring the gun, loaded clips, now it's full automatic. The double J finally back with some murderous habits. Bitch, I'm a death dealer. Look at my palms, that's a pentagram. Like cult leaders, all this evil got us in demand. All these pussies scared, yeah, they say we're too dark. They try to paint us as a villain, guess it's time to play the part. Okay. Assalamualaikum, Gey. Salam, Ustaz. Masya Allah. Saya memang mengenal sejarah Kiai ini banyak sekali bantuan dari Kiai yang mengabdi untuk Tangsel terutama ya. Dari mulai di PU ya Kiai ya. Mudah-mudahan jadi Pak PU nih. Amin. Segera. Amin. Insya Allah itu ya. Mudah-mudahan tembus nih bisa Pak Wali. Harapan saya memang beliau bisa ditempatkan di kepala PU ya, insya Allah. Karena ahlinya beliau nih ngebangun Maharta itu tempat kita. Kali itu beliau yang rapin tinggi. Jadi alhamdulillah sekarang mengurangi banjir Kiai. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Kiai kita Pak Kabak Keuangan dan Perencanaan. Jadi sejarah dulu awal di pemerintahan tuh tahun berapa Kiai? Ya, alhamdulillah Ustaz. Sejak Tangsel merdeka ya. Saya dari Kabupaten Tangerang 2008 2009 jadi kota Tangerang Selatan. Itu saya 2009 itu di Pemkot Tangsel. Saya langsung setelah jadi dulu ikut di Pak Wali, Pak PJS, Pak Solente. Siapa anak utang insinyur? Saya Pak, itu di PULI. Nah, saya di PU. Jadi intinya siapa aja yang dasarnya insinyur. Siapa yang punya jasa udah cepetan, ayo. Iya iya. Karena Tangsel butuh orang. Butuh orang. Alhamdulillah tahun 2009 saya di PU. Sebelum di pemerintahan di mana Kiai? Saya di swasta. Bapak, main apa? Bapak kan kepala desa. Oh kades ya. Saya kebetulan ikut inilah apa? Bantu ya. Ya makasih. bagian di apa namanya di swastanya tapi bagian tekniknya Bu. Oh iya. Kita ikut bantu aja. Okay. Dan setelah itu alhamdulillah Tangsel merdeka, bisa dari kemenangan saya wasilah bisa ikut sama PJ Wali Kota sama Solente ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Tangsel. Dari mulai kantor di Tanah Harja yang pemerintahan dulu situ sampai apa namanya PU yang di dekat Kecamatan Setu ke DPRD sampai saya 2015 mungkin 2011 itu bangunan itu Bu yang di mana Ponokaren Jalan Cegeraya itu di beton pertama Pak ada. Oh itu Cegeraya 2011 tuh sampai alhamdulillah waktu itu belum gitu macet, kalau sekarang mungkin udah luar biasa. Jadi sampai itu saya pelaksana di Ponokaren, di Ciputat Timur dan di Pamulang. Sampai 2015 saya dipercaya sama Bu Airin sebagai kasih pembangunan jalan jembatan. 2017 dipercaya kasih pemeliharaan jalan jembatan. Nah 2018 karena kasih pembangunannya pindah ke Dinas Cipta Karya, saya sebagai PLT kasih pembangunan jalan jembatan juga merangkap sebagai kasih pemeliharaan jalan jembatan sampai 2019 Ustaz. Ya alhamdulillah salah satu yang saya ingat berkesan di saya itu pembangunan Jalan Tandon Ciater. Tandon Ciater yang sekarang alhamdulillah dekat SMP 19 Ustaz. Dari tanda kutip lah dari nol sampai jadi alhamdulillah di beton dan sekarang memudahkan akses di Tandon Ciater sebagai ikon wisata ya. Dekat yang arah Kodiklat TNI. Nah itu alhamdulillah kerjaan yang rumit dan butuh banyak koordinasi dengan
dengan stakeholder masyarakat, ormas dan sebagainya, alhamdulillah sampai rapi. Dan memang setelah itu 2019 saya dipercaya sebagai sekjam pusat. Oh iya benar. Itu begitu Ustaz. Iya. Tapi ya memang lebih lama saya di PU-nya Bu. Gitu Ustaz. Begitu di Sekjam memang sempat ya bahwa di situ menyelesaikan satu kasus ya kayak. Ya, alhamdulillah Ustaz. Kasus apa itu? Sebenarnya memang nggak ada yang kebetulan di ini ya Bu. Daun jatuh pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dari PU 9 tahun lebih diamanatin ke Sekjam Ciputat oleh Bu Airin. Saya juga kenapa saya di sana, tapi nggak apa-apa, paling yang penting promosi dan naik. Alhamdulillah. Ternyata di sana saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Ciputat yang memang kebanyakan teman bapak saya. Saya jadi kepala desa di Cerende 91 sampai 99. Ternyata di sana ada masalah waktu 2011-an. Jadi ada keluarga yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris tanah desa Bu. Hutan Bengkok namanya, tanah desa Cerende. Itu sekitar 14.000 meter. Tapi 14.000 meter. Tapi yang diklaim 9.000 meter. Alasannya yang 5.000 itu buat tangsel. Itu waktu itu mau mediasi. Karena dia mengakui bahwa tanah itu tanah keluarganya lah. Saya nggak sebutin, ada keluarga dari di Cerende, dan itu memasukkan tanda tangan bapak saya kepala desa bahwa seolah desa Cerende minjem tanah kepada keluarga Khairin bin Galing. Nah, jadi sudah memediasi di Pemkot Tangsel. Waktu itu asistennya Pak Ramasalam, saya mewakili atas nama Kecamatan Ciputat. Masya Allah. Kebetulan saya sebagai sekjam, dan di situ karena kebetulan permasalahannya surat peminjaman tanah 950/5150 CRD 95 tahun 1995 suratnya itu. Jadi soalnya bapak saya sebagai kadesnya pinjam tanah ke mereka untuk lapangan bola. Nah, bola itu jadi bola itu dramanya gitu ya. Dari saya zaman SMP, saya SMP Cerende situ dekat belakang SMP saya. Saya tahu persis itu kan yang tanah desa kita buat main bola buat ini. Nah itu Ustaz. Jadi alhamdulillah takdir Allah, saya sebagai saksi mewakili dari Pemkot Tangsel karena dari bagian hukum juga tahu ini kayaknya tanda tangannya aneh gitu. Karena bilang saya pegang KTP orang tua saya, kartu kartu keluarga Ustaz, fotokopi. Ada situ saya anak keempat dari saudara Haji Asdarmin. Permasalahannya apa Pak? Coba lihat di Zoom. Nyata desa Cerende minjem tanah ke Khairin bin Galing untuk lapangan bola. Jadi saya coba lihat, ternyata tanda tangannya coba di Zoom. Nah ternyata di situ beda sekali dengan yang di KTP bapak saya dan di kartu keluarga. Nah kedua yang menjadi inti masalah besar, kop surat desa Cerende di situ. Kalau zaman dulu kan pakai pemerintah daerah tingkat 2 Dati Kabupaten Tangerang. Nah dia kop suratnya 95, tapi kop surat yang dipakai itu Ustaz, kop surat tahun 2000-an. 2000 itu jadi nggak pakai, dia pakai kantor desa Cerende. Nah itu jadi kop surat setelah 2000-an bapak saya kan 91 sampai 99. Harusnya kop suratnya kan kop 90-an. Nah jadi alhamdulillah situ abang ini menjelaskan dewa saya karena banyak kejanggalan. Kalau memang masa bapak saya tanda tangan kop surat tahun 2000-an Ustaz. Ya, alhamdulillah jadi setelah mediasi dengan Ombudsman dan Komnas HAM dari Jakarta, udah kalau memang pengaduannya nggak benar, udah kita tolak mediasinya. Jadi nggak jadi Ustaz. Memang ini punya Tangsel, nah gitu. Kalau mau digugat silakan gugat secara hukum. Akhirnya jadi seolah-olah dia ini baik gitu. Karena dia 14.000 meter. Udah bayar 9.000 meter aja yang lapangan punya dia.
yang 5.000 kantor desa, puskesmas itu biarin buat Tangsel. Soalnya begitu Ustaz. Oh. Jadi yang dia mau ambil itu 9.000 meter aja tanah lapangan bola. Belakang. Tapi orangnya udah di dalam ya? Ada orang dalam juga. Enggak, orangnya udah di dalam sekarang? Belum. Karena kita nggak menggugat secara hukum. Yang penting. Dia mengakui. Yang penting itu itu aset Tangsel. Tapi udah selamat ya? Ya insya Allah masih proses Pak. Masih. Mereka menggugat juga lewat jalur hukum. Waduh. Ya, jadi lumayan kita sih ya. Kalau memang Allah. La haula wala quwata. Ya, Ustaz ya. Kalau pemerintah sih pasti akan menang karena biar gimana pun itu kan tanah. Betul. Tanah yang nggak bersurat dan memang tanah. Benar. Punya pemerintah daerah. Gitu. Kabarnya bah. Iya. Bu Airin sehat kayaknya. Alhamdulillah, beliau alhamdulillah Ustaz. Masih komunikasi. Masih komunikasi dan kita memang tetap silaturahmi jaga lah. Bener lah, sosoknya beliau. Wah, beliau banyak berjasa. Banyak banget, jelas Kiai. Ustaz. Bener, berarti di PU banyak pekerjaan yang diberesin ya Kiai ya tadi. Kalau saat ini program apa sih Kiai yang sekiranya di depan mata yang masyarakat tuh banyak belum tahu sebenarnya? Ya, terima kasih Ustaz. Jadi habis saya sekcam itu, saya dipercaya lagi sebagai Kabid Pemakaman dan PJU. Oh, sempat ya, di PJU nih sempat. PJU 2,5 tahun, 2000. Ya, pas Covid. Kalau sekcam pas Covid, 2022. Oke. Saya dipercaya sebagai Kabid Pemakaman dan PJU Ustaz. Jadi kabit gelap dan terang. Iya. Nah, tapi untuk itu PJU ternyata saya dipercaya sebagai kabit PJU-nya, ada pemekaran, PJU-nya di Disub, pemakamannya di Perkinta. Saya 3 bulan sebagai kabit pemakaman dan PJU. Alhamdulillah 2,5 tahun di PJU Disub, saya ada program Tangsel Terang Ustaz. Oh, Tangsel Terang. Tangsel Terang ini program unggulan Pak Wali. Jadi untuk wilayah-wilayah gang-gang sempit 3 meter yang muat orang mau misalnya ke arah musola, ke masjid. Nah itu tuh di tempat kita tuh Kiai. Nah silakan di Pondok Kacang. Ajukan. Jadi kalau orang mungkin kalau subuh kan prosedurnya boleh disampaikan Kiai. Itu lampu ya Pak? Ya lampu. Lampu penerangan. LED tingginya 4 meter. 4 meter ya. Walaupun gang-gang Iya, emang khusus gang yang 3 meter. Jadi buat terangin. Kalau musola memang. Nah, jadi yang udah begitu Ustaz. Jadi kalau motor mungkin kalau yang orang jalan kaki, rumah-rumah yang memang betul. Lebarnya sekitar 3 di bawah 3 meter lah atau 4 meter itu memang ajukan. Tapi kalau jalannya cuma segini Pak? Bisa. Nah, itu kan minimal sekitar 3 meter atau di 1 meter. Iya, bisa. Jadi minimal menerangi jalan warga dan meminimalisasi kegiatan tanda kutip lah kejahatan. Dan yang pasti kalau udah terang kan orang mau jalan juga mau enak. Mau ibadah, mau ke pasar, mau ini habis kan nggak terlalu takut. Alhamdulillah Ustaz waktu saya di PJU Tangsel Terang ya alhamdulillah memang tinggi tiang 4 meter, lampunya sekitar 20 watt. Prosedurnya? Jadi ajukan aja ke Dinas Perhubungan Tangsel. Oh, Dinas Perhubungan. Email atau? Melalui surat aja Bu. Oh, surat. Kita kan rakyat biasa ya Pak? Ya. Apa melalui RT? Nah ya, jadi ajukan ke RT RW. Kalau memang ini bisa diketahui Pak Lurahnya. Pak Lurah kita alhamdulillah respect lah Ustaz. Karena untuk warganya juga dia kan senang diketahui Pak Lurah. Misalnya berapa titik Ustaz, ajukan satu gang ini. Misalnya 10-15 titik, ajukan. Itu nanti kalau diketahui Lurah nanti bisa langsung ke Dinas Perhubungan. Berarti ada program memang Pak Lurah juga tahu masyarakat yang membutuhkan. Biasanya lebih cepat seperti itu. Tapi kalau dari masyarakat sendiri? Kalau boleh, masyarakat sendiri boleh. Cuma prosedur tetap diajukan ke Dinas Perhubungan Tangsel. Tetap. Dari sini, tetap. dari masyarakat langsung boleh melangkahi RT RW. Kalau lebih baik dengan surat RT RW. Tetap prosedur. Atau kalau misalnya surat misal dari masjid, dari pesantren atau musola diketahui tokoh tempat masyarakat atau RT RW lah minimal. RT RW. Kalau misalnya rumahnya dekat Lurah ya Lurah. Itu nanti disambunginnya
Berarti sama listrik setempat. Alhamdulillah ya Ustaz. Jadi kalau ngajunya emang butuh waktu ya, kalau paling lama setahun lah paling lama. Oh gitu. Tapi kalau memang lagi program berjalan, mungkin 3 bulan pun kalau memang program masih ada bisa Ustaz. Oh. Jadi minimal Iya. ngajuin sekarang kan lewat prosedur musrenbang gitu ya, atau F1 dari dinas. Itu memang kalau permintaan masyarakat yang diketahui tokoh masyarakat RT RW lurah, itu insya Allah lebih cepat dan memang prosedurnya seperti itu. Insya Allah Pak Ustadz, kita kalau nggak salah sudah hampir berapa 6.000 lebih, 10.000 waktu zaman saya 2023-2024 itu hampir 10.000 ini Programnya ya. Kalau kita untuk mengakses program pemerintah gimana sih Pak? Dia tahu nih masyarakat. Iya. Memang kita kan program apa yang diluncurkan pemerintah? Memang kita ada dinas Kominfo. Itu kan ada apa namanya website ya Pak. Tangerang Selatan. Jadi bisa dicek situ, atau kalau untuk pengaduan darurat bisa ke siaran Tangsel. Darurat misalnya apa namanya lampu mati, bisa nanti dari siaran Tangsel nanti langsung ke dinas perhubungan biar segera Siaran langsung ke IG. Iya, kayak website apa namanya Website. siaran Tangsel itu kalau misalnya bisa dicek Ustaz, Iya. ada 112 atau berapa itu. Oh iya. Jadi bisa atau bisa lewat Pak Lurah misalnya, ini tolong Den cepat, Pak Lurah ada di kita ada namanya Tangsel Responsif Bu. Baik. Tangsel Responsif anggotanya Pak Lurah atau Bu Lurah dan camat maupun dinas-dinas yang terkait, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas PU. Jadi jalan rusak nih, tolong di ini jembatan, nah itu segera tuh hari ini laporan, ntar malam atau besok bisa ditindaklanjuti. Kalau selain itu kayak wali kota nih apa kira-kira yang bisa dikolaborasi? Ya memang sebenarnya banyak ya kegiatan. Banyak ya. Kegiatan apa Pemkot Tangsel, baik kita bisa bilang Tangsel Terang, terus bedah rumah ya. Kalau bedah rumah itu mungkin ada di wilayah pusat yang memang tanda kutip lah. Tapi kalau di pusat orangnya udah ini udah makmur lah saya lihat. Iya. Jadi mungkin ada tetangga atau kampung sebelah yang memang rumahnya tanda kutip tidak standar gitu, nanti bisa dibedah rumah Ustaz. Itu sekitar anggaran hampir 100 jutaan. Pokoknya rapi lah, dibedah. Kemarin kan tahu nggak Pak yang di SMK, yang SMA Negeri 11 pada kelurahan Pak, fotonya itu kira-kira mungkin ada nggak berdua, kesian banget. Jadi besokannya pada mau sekolah tuh anak-anak motornya pusing. Oh gitu. Nggak Pak yang perhubungan yang acara kemarin angin kemarin tuh. Di mana di pusat lokasinya? Berarti lokasinya di Saya kasih tahu videonya ya Pak. Oh iya. Jadi kalau seperti itu nggak apa-apa nggak apa-apa dikomunikasikan. Temen saya kena temen anak saya. Iya. Tapi memang kalau yang itu biasanya nanti dari kayak Basnas Pusat. Oh ya Basnas. Basnas. Tapi kalau untuk perbaikan gedung atau sarananya itu nanti dinas PU atau Cipta Karya. Cipta Karya. Nah, yang sesuai dengan tupoksinya. Memang pribadi ya Pak. Karena mohon maaf ya Pak, izin ini. Ini acara ketiban apa nih? Ketiban ini ya nanti di itu kan nggak, maksudnya ini apa nih? sosial ya. Ini gedung apa Bu? Ini kan parkiran SMK. Enggak. Tapi ini kerjanya bukan di SMK Pak. Anak-anak pada bawa motor, parkir di sini, ketiban lah. Ini sekitar berapa ini di perumahan atau di Majelis Taklim atau di apa? Sekolah. Sekolah. Oh, ketiban itu di pagar sekolah berarti. Bukan. Nah, Anak-anak nitip. Anak nitip. Cuman kan posisinya punya anak sekolah gitu. Oh iya. Memang dan kita mau menggali ya kayaknya. Oke. Kemudian berarti setelah sudah beberapa tahapan tadi, ini mungkin ada kalimat-kalimat pesan dari Pak Wali untuk masyarakat, untuk disampaikan. Ya memang Pak Wali kita konsen ya untuk
pemberdayaan masyarakat, untuk pemberdayaan umat, dan untuk kemaslahatan umat. Iya. Itu sesuai dengan tagline-nya cerdas, modern, religius. Jadi kalau cerdas dinas pendidikan, Ya. kebudayaan, terus dinas modernnya bisa dari juga pendidikan juga dengan dari dinas-dinas memang yang teknis seperti PU, Cipta Karya, terus Perkimta. Itu kan modern itu dalam rangka pembangunan kayak jalan, terus pemukiman, terus gedung. Pak Perkim yang itu ya? Ya, kalau Perkim yang jalan-jalan lingkungan. Si itu kan Pak Aris yang kemarin ya. kemarin datang ke tempat saya hajian, Iya Ustaz. yang haji ngurusin dinas Oh iya. Ya. Perkim kan? Iya, betul. Jadi alhamdulillah, terus kayak untuk religius itu lewat Dewan Masjid. Gesra, Gesra. dari DMI-nya, terus BKMM, terus lewat MUI, lewat Kemenag, itu kita berkolaborasi. Nah itu tuh sub-subnya tuh. Jadi Sebenarnya memang poin-poinnya tuh. kayak Basnas itu juga memang kita konsen, mereka juga dapat bantuan hibah Ustaz, untuk mensupport kegiatan masyarakatan. Ya, jadi memang alhamdulillah pokoknya tiap hari besar Islam, terus Ramadan, terus Lebaran itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan masyarakat. Silakan sebenarnya bisa mengajukan kegiatan-kegiatan hari besar Islam, nanti pemerintah akan mensupport. Baik. Oke, statement di akhir penutup ada yang mau disampaikan? Ya alhamdulillah, apapun namanya Wali Kota Tangerang Selatan Pak Mendak nih, Pak Pilasaga Ihsan maupun Pak Sekda, Hanya manusia biasa. Insya Allah dengan segala kemampuan dan keterbatasan, intinya tetap ingin Tangsel berusaha yang terbaik, betul. Karena memang Tangsel sekarang ini luar biasa, kalau apalagi sekarang mau 17 tahun. Ibaratnya kalau seorang gadis tuh menjadi incaran, perawan. Jadi sedang sedang gagah-gagahnya, sedang cantik-cantiknya. Dan Tangsel termasuk kota yang otonomi yang paling berhasil se-Indonesia, Ustaz. Indonesia, dan bahkan kota yang memang untuk informasi paling mudah kali ya Pak? ada lagi Bu, ada. Tapi informasi publiknya kita berhasil otonominya. Karena memang segala kegiatan kita informasikan. Oke, siap. Itu Ustaz. Memang alhamdulillah Tangsel memang ya karena memang kota cerdas modern religius, ya masyarakat kritis. Iya. Benar Ustaz. Kritis jelas. Luar biasa. Oke, siap. Baik, Kiai. Demikian singkat part 1. Nanti mungkin part 2-nya kita lebih mendalam ke perencanaan dan juga lebih ke Dewan Masjid. Bagaimana dan seperti apa, barangkali masyarakat banyak bertanya di kolom komentar, nanti saya akan sampaikan. Karena memang ya namanya abdi negoro iki. Kalau kata ibu kan begitu. Kita nih bersyukurnya Ustaz, awali Pak Wakil juga Pak Sekda, sesibuk apapun kalau memang diundang untuk kegiatan Hari Besar Islam, Maulid, dia berusaha. Kalau memang tidak ada hal yang bentrok jadwalnya, pasti hadir. Insya Allah. Contohnya berapa masjid didatangin Maulid, walaupun cuma 1 jam 2 jam, tapi pasti hadir. Sehingga bentrok jadwal. Iya. Karena beliau senang, bahkan kuliah subuh keliling. DMI kan ada kegiatan S4 semangat safari sholat subuh. Pak Wali atau Pak Wakil sering hadir. Kalau emang nggak bentrok caranya untuk sholat bersama. Kita punya TV nggak sih Pak? TV Tangsel? Belum. Belum Ya, belum ada TV Tangsel. Jadi kita baik. Website aja. Kita mau bikin billboard bisa kayak diatur ya? Bisa nanti dengan Dinas Kominfo aja Ustaz, GP2T. Iya. DPTSP, DPMPTSP. Ya udah nanti di itu. Baik Kiai, momen hari ini terima kasih banyak sekali, prestasi Kiai yang memang sungguh
menjadi jasa yang selalu dikenang, tapi banyak orang yang belum mengetahuinya. Dengan itu makanya Kiai ditarik bisa di dalam sini, dan mudah-mudahan harapan Kiai bisa kepada kepala PU. Ya, itu memang tujuan happy ending. Mudah-mudahan ini bisa didengar dengan Pak Wali dan Pak Wakil, karena saya melihat tadi menyelamatkan aset negara, kegiatan juga berhasil ya, dan sampai yang penyampaian banyak sekali pengalaman, experience. Di channel saya ini memang mengedukasi Kiai untuk semua. Jadi kalau saya bilang random gitu Kiai. Nah, memang badan sebenarnya fisiknya lagi kurang enak badan Kiai. Masya Allah. Tapi saya ini bang udah nawaitu dari semalam sama mereka. Saya bilang kita harus ke wali kota. Ya sudah, capek nggak capek pokoknya enak kalau udah ketemu Kiai ini, semangat lagi kita. Ya, Jadi gak banyak gambaran. ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Ini kehormatan, keberkahan nih. amin ya Saya Rob. bilang, mungkin kalau ibaratnya matahari terang, Nah, seterang hati Nanti saya, ini terang banget, video Ustaz. ini saya share ke Kiai. Nanti silakan disampaikan ke Pak Wali. Nah, artinya Dipublish. saya terima kasih Ustaz. Kaitan dengan ini kita dimanapun ASN tempatkan siap dimanapun. Betul. Ini gitu. Dan yang penting kita ada manfaatnya buat orang banyak. Benar. Ustaz. Dan bahkan saya bilang itu Ustaz, religius kita di Tangsel, alhamdulillah kita kan sudah hampir 8 kali juara MTQ Provinsi Banten ya. Betul. Provinsi Banten, walaupun Tangsel baru mau 16 kali itu, separuhnya udah pegang sama Tangsel juara umum. Iya. Ustaz. Jadi bukti bahwa memang kita religius. Karena banyak ulama, banyak tokoh masyarakat, pesantren, Iya. ya, alhamdulillah gitu Ustaz. Tangsel luar Kan. biasa. Terus Pak Ustaz Ipi luar biasa, anak Waduh. muda tapi yang religius, masya Allah. Jarang kalau saya udah tuaan dikit, kalau mau ke masjid mah biasa. Tapi kalau anak muda ke masjid, waduh itu luar biasa. Amin. Gitu, Ustaz. Boleh kita diangkat jadi duta langsung. Nah, sebenarnya bisa aja. Itu apalagi Pak Ustaz. Sebenarnya Ipi. program saya tuh banyak juga loh Kiai buat masyarakat. Yang saya udah jalanin sendiri. Baik. Benar banyak sekali. Saya tinggal komunikasi ke. Cuman memang Pak Kadis bagaimana? Pendidikan, Ustaz. Betul. Insya Allah nanti kalau Pak Kadis Pendidikan, Tetap harus punya jalur Kiai. Siap, Mungkin Ustaz. kita wasilah, karena nggak bisa, sulit kalau jalur. Pak Ustaz punya kemauan, dibekali dengan intelektual. Kalau saya kan siap kerja Kiai. Agamanya oke, Amin. ilmunya boleh, speakingnya public speaking luar biasa. Supportnya aja Iya, luar biasa, saya mah seneng banget. Pokoknya ibarat modal dasarnya luar biasa, udah ada, tinggal bosan tinggal Amin. ini dong lah, kemana gitu kan. Alhamdulillah, pokoknya saya yakin banget ya, Ustaz vitamin IP Ya, dengan segala aktivitas dan kinerjanya sudah terbukti Ustaz. Amin. Tinggal Ya Rob. dikembangkan lagi. Ya. Sehat selalu Ustaz. Amin. Qabul insya Allah. Baik, terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun Anda berada. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya Yari Akbar, kabar perencanaan dan keuangan Sekda Kota Tangerang Selatan, mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin segera menaikkan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, berangkat haji jika mampu. Ada travel yang memang layak untuk menjadi pertimbangan untuk kita bisa berangkat haji dan umrah ke Tanah Suci Mekah. Tahun depan mudah-mudahan bisa berangkat dengan niat yang ikhlas, semangat yang tinggi, komitmen yang luar biasa. Kita niatkan bahwa ini rukun Islam kelima harus menjadi kita penuhi kalau ada rezekinya. Bisa lewat travel Ustaz Vitamin IP. Insya Allah amanah, terpercaya, dan cepat bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ibadah ke Tanah Suci Mekah. Kalau sekarang di Tangsel mungkin untuk ibadah haji sekitar data sekarang 25 juta, mungkin 21 tahun kemudian baru berangkat haji, karena memang banyak memang kuotanya terbatas. Jadi kalau ada yang cepat kenapa tidak gitu.
Kalau kata Pak JK, ikan sepat, ikan gabus, Berantem makin di cepat, wartawan. makin bagus. Nah, cepat haji, kita tidak tahu umur kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima Amin. kasih. Travel IP, insya Allah amanah, terpercaya dan cepat bisa berangkat haji kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata hari ini Pak Kiai. Ya, Kata-kata hari ini. bekerja ikhlas, bekerja tuntas, cerdas, dan keras. Insya Allah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala.